Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahhara al ibada bil mauti wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inna sa'yakum sawfa yura kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayyuhal mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar. Kali ini kita akan berdiskusi, belajar bersama, yakni bab ke-13 dengan judul hukum menangisi mayit. Dijelaskan di dalam kitab ini, Al-Faqih Imam Abu Laith berkata, menangis dan meratapi pada mayit itu hukumnya haram. Apabila menangis atas mayit secara wajar, itu diperbolehkan, menjadi jaiz hukumnya. Akan tetapi yang paling aula, yang paling utama adalah bersabar. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar adalah ditepati dan tanpa hisab. Selanjutnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Rasul? An-naihatu wa man haulaha mim mustami'iha alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Artinya, an-naihatu wa man haulaha mim mustami'iha, orang yang menangisi serta meratapi dan orang yang mendengarkan tangisan di sekelilingnya, alaihim, atas mereka semua itu, la'natullah, laknat dari Allah, wal malaikah, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan juga seluruh manusia. Selanjutnya di dalam kitab diceritakan bahwa ketika Hasan bin Ali meninggal dunia, istrinya berdiam dan menunggui pada makamnya selama 1 tahun. Ketika tiba haul ataupun 1 tahun yang pertama, maka dihilangkan tenda perkemahan. Tiba-tiba terdengar suara dari arah kuburan,
Apakah kalian telah menemukan sesuatu yang hilang? Dan terdengarlah oleh mereka suara dari arah yang lain juga. Bahkan telah kalian lakukan perbuatan tercela, maka bubarlah kalian semua. Maka itulah suara-suara yang datang. Kemudian disebutkan di dalam kitab ini, diriwayatkan dari baginda Rasul Muhammad SAW bahwa ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia, maka mengalirlah air mata beliau baginda Rasul Muhammad SAW. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, "Ya Rasul, bukankah engkau telah mencegah kami untuk menangis?" Baginda Rasul Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya aku mencegah pada kalian dari dua suara yang tercela dan keterlaluan, yaitu suara meratap-ratap yang disebut dengan nauh dan suara nyanyian ataupun lagu-laguan, dan dari mencakar-cakar wajah, merobek-robek baju, akan tetapi mengalirnya air mataku ini adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati orang yang penuh kasih sayang." Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW bersabda lagi, "Sesungguhnya hati itu bisa susah dan mata bisa mengeluh." Itu sabda baginda Rasul Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Wahab bin Kaisan radhiyallahu an, sesungguhnya Umar melihat seorang wanita yang menangisi mayit, lalu dia mencegah wanita itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Tinggalkanlah dia, hai Abi Hafsah," yakni Umar. "Maka sesungguhnya mata yang menangis menunjukkan bahwa hatinya dalam musibah, dan janji itu hal yang baru." Itu sabda baginda Rasul Muhammad SAW. Artinya si wanita hanya menangis meneteskan air matanya saja, tidak lebih dari itu, sehingga Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya seperti itu. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-13 mengenai hukum menangisi orang yang meninggal, orang yang mati atau mayit. Semoga bisa menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita agar kita bisa menyikapi jika kita tertimpa dengan musibah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.